Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Nusantara, tempatnya rakyat Indonesia untuk berinteraksi. Rekan-rekan, kali ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka sangat luar biasa berhasil membongkar satu persatu skandal korup oknum-oknum nakal, termasuk yang terbaru kita semua tahu bahwa ex Jampitsus jadi tersangka. Ini benar-benar sangat mencengangkan, ini benar-benar sangat menggegerkan. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa kita di era Pak Prabowo ini sangat berharap bahwa aparat bisa menindak tegas pelaku-pelaku korupsi. Namun, sayang seribu sayang memang ternyata ada oknum yang terjerat. Nah, bagaimana menurut Anda melihat kasus ini di mana ada oknum aparat yang ternyata sama-sama melakukan tindakan pelanggaran bahkan tindakan melawan hukum dan sudah jadi tersangka. Ayo kita berdiskusi di kolom komentar dan kita juga akan melanjutkan analisa terkait apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Gibran dalam hal memberantas oknum-oknum koruptor di Indonesia, mereka yang terang-terangan merongrong kekayaan rakyat Indonesia. Karena tentu saja rekan-rekan, semua ini tidak akan mudah. Saya berani jamin semua ini tidak akan mudah. Kenapa? Karena tentunya oknum-oknum ini akan sangat tidak happy, akan sangat tidak senang kehilangan ladang cuan mereka dari menggerus kekayaan kekayaan negara Indonesia. Artinya rekan-rekan, di sini ada beberapa poin krusial yang memang meliputi kekayaan negara dan melibas serta membabat habis oknum-oknum aparat yang nakal. Lalu rekan-rekan, kalau sudah berbicara tindakan korupsi, pelaku korupsi ini tidak jauh pembahasannya dari Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor yang seperti kita ketahui bahwa ini sudah diusulkan oleh Pak Joko Widodo dengan harapan bisa rampung di era Pak Prabowo Subianto agar Pak Prabowo memang bisa langsung gaspol juga rekan-rekan. Namun sayang seribu sayang memang ternyata undang-undang perampasan aset koruptor tersebut tidak bisa disahkan di eranya Bapak Joko Widodo. Bahkan di era Pak Prabowo saja saya rasa ini belum juga disahkan. Meskipun Pak Presiden kita ini memiliki pola yang cukup cerdas, pola yang sangat jitu untuk mensiasati dengan belum disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, yakni melalui aparat-aparat yang memang rekan-rekan kalau kita perhatikan melakukan penyitaan demi penyitaan terhadap aset-aset koruptor dan untuk merekapri aset negara yang telah dicuri oleh pelaku kejahatan korupsi tersebut yang tentunya ini akan digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Nah, apakah Anda setuju dengan langkah Pak Prabowo yang mengambil alih aset koruptor kemudian dipakai untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan rakyat? Kalau saya pribadi sih sangat-sangat setuju karena rekan-rekan, kita jangan menutup mata. Kita ini kesejahteraan belum merata sepenuhnya. Masih ada saudara-saudara kita, masih ada sesama rakyat Indonesia yang mungkin saja hidupnya masih diambang mepet atau bahkan kekurangan. Maka dari itu rekan-rekan, dengan adanya pembersihan korupsi ini, pembabadan habis korupsi ini ya semoga bisa dipakai alokasinya untuk kesejahteraan rakyat. Karena kalau kita perhatikan akan sangat ironik ketika misalnya pelaku korupsi dengan enaknya menikmati kekayaan sementara rakyat Indonesia yang selalu bayar pajak dan lain semacamnya hidup dalam situasi mepet atau bahkan situasi sulit. Nah, ini saya tidak mau terjadi rekan-rekan karena kalau saya perhatikan Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Gibran Rakabuming Raka ini benar-benar sangat concern terutama perihal kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, di sini kita akan menggunakan dua variabel yang memang saya rasa ini benar-benar sangat bermanfaat pengaruhnya untuk bangsa Indonesia. Yang pertama, rekan-rekan,
ada pemberantasan korupsi. Ini sudah jelas, nggak perlu didebat lagi, sudah sangat the best, sudah sangat top lah rekan-rekan. Bagaimana kita pun melihat oknum-oknum aparat yang tadinya mungkin tidak tersentuh di era-era sebelumnya, tapi di era Pak Prabowo ini benar-benar dibabat habis rekan-rekan. Kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana Pak Prabowo sangat peduli sekali pada kesejahteraan rakyat. Contohnya, ada sekolah rakyat yang kalau salah satu yang ada yang mengatakan memang begini rekan-rekan, di Indonesia ini mohon maaf, dengan diberikannya saja pendidikan ataupun sekolah gratis, ini ada orang-orang yang masih harus dibantu. Artinya kita benar-benar harus melihat realita yang terjadi di masyarakat kita dan hadirlah sekolah sekolah rakyat yang memang mengakomodir kebutuhan semua dari A sampai Z terpenuhi. Alhamdulillah, ini keren sekali. Kemudian ada MBG dan lain semacamnya. Ini adalah hal-hal yang memang sangat bermanfaat secara langsung kepada rakyat Indonesia. Kemudian ada pemberantasan korupsi besar-besaran. Kasus mega korupsi semua terbongkar. Coba kita absen. Mulai dari Pertamina, dari MBG, dari semuanya berhasil dibongkar oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Artinya variabel-variabel untuk kita menuju ke arah Indonesia yang lebih baik ini benar-benar sangat terpenuhi. Ini benar-benar mulai berada pada track yang sangat tepat. Apalagi ketika sebelumnya legasi Pak Jokowi yang sangat luar biasa pro terhadap rakyat dan jor-joran pada infrastruktur serta hilirisasi industri di dalam negeri. Nah, disinilah rekan-rekan pemahaman kita harus benar-benar dikaji. Karena apa rekan-rekan? Transisi di era Pak Jokowi kepada Pak Prabowo ini benar-benar sangat menyulitkan oknum-oknum yang dalam tanda kutip selalu merecokin kekayaan alam Indonesia. Di mana yang sebelumnya kita hanya menjadi supplier bahan mentah, kemudian kita beli lagi impor yang sudah jadi, di era Pak Jokowi itu di stop rekan-rekan. Ada yang namanya hilirisasi industri di dalam negeri. Pak Jokowi menyetop semua rantai pasokan ekspor bahan mentah mulai dari nikel yang digugat oleh Uni Eropa ke WTO, tembaga dan lain semacamnya untuk dikelola di dalam negeri dan tentunya ternyata semua itu dilanjutkan di era Pak Prabowo, diperbaiki, dievaluasi, yang bagus dipertahankan, yang kurang efektif ditingkatkan. Ini benar-benar membuat Indonesia berada dalam jalur yang tepat untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Karena rekan-rekan, semua ini harus ditempuh secara bersamaan. Kita tidak boleh menyimpan ataupun tutup mata akan potensi kita. Nah, ketika kita harus hilirisasi, ya ayo lakukan. Ketika kita harus membersihkan ataupun membabat pelaku korupsi ya harus dilakukan. Alhasil semua itu dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka yang saya rasa ini benar-benar menjadi momentum emas bagi kita semua untuk mencapai Indonesia yang lebih baik lagi.